Ada? Tanya selanjutnya lagi, ada yang mau nge-develop web nggak? Oh iya? Oke, bagus. Nah, jadi kali ini kita bakal belajar nih gimana caranya buat kita, orang yang mau belajar itu cara nge-develop web dan cara buat ngamanin web itu. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Jadi sebenarnya di sini tuh ada tulisannya kayak gitu, web development, remote web development and web security. Jadi sebenarnya di bawah itu ada tulisannya, terus nama saya. Nah ini aja sih, kelihatan nggak? Oke, jadi saya bacain aja. Jadi nama saya Arya Sotogriga, IF 2012 dan AFC 2013. Gitu. Nah itu kerjaan saya administrator juga jaringan, founder tim buat development web. Kemudian asisten dosen BTI, bla 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 ya kayak gitulah ya. Yang relevan ya AFC-nya aja, web 2013 kayak gitu. Nah ini karya saya, dua buku saya. Yang kiri itu 7 hari menjadi jawara di internet, yang kanan Coding for Beginner. Jadi yang kiri itu bakal mau fokus buat ngebahas tentang web security. Makanya saya bakal berani buat cerita gimana caranya buat kita semua itu ngamanin web kita. Cari aja di Gramedia buat yang kanan, yang kiri udah habis. Udah siap? Wah, rahasia? Boleh. Boleh. Pakai hotspot ini aja, seperti tidur. Dapat sih? Sinyal yang kecil? Dapatnya apa? Serius lo? Udah lah ya, demi kepentingan bersama. Sam kakimu. Sebenarnya sampai akhir slide ini kalian masih belum terlalu butuh internet, tapi nanti baru butuh internet. Biar fokus dulu. Biar bisa ke yang lain. Oke, jadi kita mulai aja. Bikin hello world deh juga pakai HTML. Kenal ya? Kerja tugas kan? Nah kayak gitu. Ada yang pernah ngebikin web tapi nggak sendirian, bareng-bareng teman. Pernah? 1, 2. Ada lagi? Oke, jadi asumsi ini cloud itu adalah internet hosting kalian kayak gitu ya. Terus itu kalian ketika ngebikin web, kalian bakal upload file kalian ke sana. Bener nggak? Enak kalau cuma seorang. Emang kalau misalnya kalian kerja seorang tuh bakal kerasa enak gitu. Apapun bisa kalian lakuin sendirian. Cuman nanti bakal ada suatu ketika gitu ya, kalian bakal ngedevelop web tuh nggak sendirian, tapi bareng orang banyak. Nah, terus gimana nih caranya? Misalkan kalian berdua nih, kalian disuruh buat satu web yang sama, tapi kalian mesti bagi tugas. Nah, gimana sih cara sinkronisasinya? Nah, ini ada nih cara konvensional, pakai flash disk, gitu kan? Kalau misalkan ada A sama B, A ngerjain halaman ABC, terus yang B ngerjain halaman selanjutnya, terus mereka saling tukar data lewat flash disk. Kuno nggak sih kayak gini? Setelah kalian punya internet itu biaya segitu-gitunya, kalian masih pakai flash disk itu yang harus ketemu, kayak gitu. Nah, presentasi kali ini bakal ngebahas ini nih, gimana caranya kalian buat ngedevelop web supaya kalian bisa ngedevelop web itu di mana aja dan tanpa batasan jumlah orangnya, kayak gitu. Jadi ada banyak nih aplikasi, ada banyak sistem yang bisa kalian pakai, kayak gitu. Nah, slide-nya webnya kayak gitu ya. Nah, kalian tuh di awal bakal punya branch namanya master kayak gitu. Ini namanya master. Ya di mana-mana master yang paling utama lah ya, kayak gitu. Nah, jadi berangkat dari branch ini, misalkan ini dikerjain sama si A, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ada dua anggota lain nih, B sama C. Gimana caranya mereka bisa ngedevelop sesuatu yang sama, tanpa takut ada konflik, bentrok dan lain-lain? Mereka bikin branch, kayak gitu. Nah, ini B. Misalkan. Nah, B ini bakal bikin branch sesuatu yang emang nggak dikerjain sama si A gitu. Misalkan ini proyeknya proyek ARC ya. Ada yang punya spidol nggak? Nggak ada. Nah, jadi misalkan ada A sama B. Nah, mereka bakal ngebagi tugas kayak gini nih teman-teman. Misalkan A itu bakal ngerjain si struktur dasar dari webnya gitu. Misalkan dia yang bikin file
index, about, yang gitu ya. Kemudian news dan lain-lain. Kemudian tugas si B adalah ngebikin engine dari semua ini gitu. Ini bikin mockup, yang A bikin mockup, B yang bikin engine-nya kayak gitu. Nah, pada suatu ketika A sama B pasti hasil itu bakal digabungin kan. A bikin mockupnya, B bikin engine-nya, harus digabungin supaya dia jadi si web yang utuh gitu. Nah, ketika di sini teman-teman, istilahnya itu adalah branching. Kalian ngebikin branch, kalian ngebikin versi kalian sendiri. Nah, di akhir sini tuh bakal digabungin. Ketika B digabungin ke A, itu bakal ada namanya merging, kayak gitu. Jadi nggabungin versi B dengan versi A, versi awalnya, kayak gitu. Idenya sebenarnya sesederhana itu, dan nantinya kalau kalian pengen nge-develop web, intinya adalah satu, yaitu ngebaca dan latihan, kayak gitu. Hal yang kayak gini tuh bakal bisa kalau kalian udah terbiasa, dan nggak bakal bisa kalau dilakuin cuma sebatas kalian baca teorinya aja, kayak gitu. Ada yang pernah pakai GitHub? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Ada yang pakai GitLab? Bitbucket? Bagus. Pertanyaan masalah ini, masalah development yang remote dan kolaboratif? Ada? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja sekarang. Soalnya setelah ini topiknya bakal beda, lebih menegangkan. Biasanya cuma untuk web development atau bisa untuk software development juga? Oke, sip. Sebenarnya VCS itu nggak terbatas buat web development sebenarnya, lebih ke arah software development. Nah, jadi software kan luas tuh. Nah, cuman karena kita lagi ada di training web division, saya ngebahasnya web. Bisa kalian ngebikin software, misalkan pakai Java, itu kalian bisa pakai langsung nih VCS kayak gitu. Intinya sesuatu yang ketika kalian butuh apa ya? Kalian pengen ngembangin sesuatu dengan kesan kolaboratif, banyak orang, konkuren, dan ada perbedaannya, kalian bisa pakai ini, nggak terbatas buat web, dan banyak bahasa yang bisa didukung sama dia, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kenapa kalian nggak tanya, Kak itu gratis atau berbayar sih? Kan penting buat kalian. Kalau berbayar, emang kalian mau nggak? Misalkan buat pakai ini kalian dibatok 50.000 sebulan, mau nggak? Mau nggak? Kurang. Mau nggak buat hal yang kayak gini? Hah? Untungnya hal kayak gini tuh banyak yang gratis gitu, dan dengan fitur yang sangat banyak. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman, kan di sini mahasiswa ITB kan ya, punya alamat email.ac.id. Saya kasih tahu nih rahasianya. Kalau kalian punya alamat email.ac.id sebenarnya, kalian tuh bisa dapat banyak keuntungan, sangat banyak keuntungan sebagai mahasiswa. Saya kasih contoh nih ya, kalian bisa jadi anggota Microsoft Business Club, dapat lisensinya Microsoft gratis. Kalian bisa di GitHub daftar sebagai apa ya, punya student pack. Kalian bisa dapat akun yang berbayar, itu gratis, kayak gitu. Jadi kalau kalian di sini dapat email.ac.id gitu, tolong manfaatin gitu. Bakal banyak manfaat yang ketika kalian pakai itu banyak. Ya intinya kalau ada sesuatu kalian coba hubungin si penyelenggaranya, kalian tanya, mahasiswa dapat diskon khusus nggak gitu, mahasiswa dapat edisi khusus nggak, kayak gitu sebenarnya. Ya, jangan terbatas sama ini loh. Ketika di halaman si webnya itu cuman ada informasi A, tolong jangan berhenti di sana gitu. Cari terus, cari ke web lain atau tanya langsung ke orangnya, kayak gitu. Jadi developer tuh jangan jadi orang yang asal terima aja gitu. Ya. Kalau ada sesuatu cari aja. Kalau dia nggak ada buat semua orang, cari yang ada buat kamu sendiri. Kayak gitu. Inti developernya kayak gitu. Kalau semua orang bisa dapat ya apa bedanya kalian sama orang lain? Gitu. Kalau kalian bisa ngebikin sesuatu yang semua orang bisa bikin, ya apa bedanya kita sama orang lain? Kayak gitu. Nah, udah nggak ada pertanyaan buat yang ini? Buat VCS? Ada? Kalau nggak ada, saya bakal lanjut nih. Sok aja, nggak perlu takut salah. Yang baru datang mungkin mau ngejelasin? Atau ada pertanyaan dulu? Jadi web security itu kira-kira ngebahas apa deh? Atau kalian mau tahu apa gitu tentang web security? Saya bebasin dulu deh. Apapun yang kalian pengen tahu tentang web security, silakan ditanyakan. SQL injection. SQL injection. SQL itu apa? Standard query. Standard query language.
Oh iya, beneran? Yakin? Kalau misalkan salah, mau dikurangin nggak poinnya? SQL itu kan kemarin dapat tugas kan buat web pakai MySQL tuh. Oh iya nggak ada apa? Ya nggak jadi. SQL injection. Ada lagi nggak mau tanya apa? Satu ya. Ntar ada kok di sini. Ada lagi? SQL injection terus? Apalagi kalian tanya kasus juga nggak masalah kok. Benernya. Kak, kalau misalkan kita ngelakuin suatu aksi di Indonesia gimana sih nantinya? Kak, pernah ngapain aja sih? Kak, pernah ditangkap polisi nggak? Sok aja tanya. Web security. Sok aja. Soalnya kalau misalkan kalian jadi developer web, security itu adalah hal yang sangat penting. Ketika kalian ngebangun sesuatu gitu ya, sangat susah sebulan, tapi sama orang lain dihancuri dalam waktu 1 hari atau mungkin 2 jam gitu. Nyesel nggak sih? Kayak gitu. Kayak gitu. Makanya security itu mesti dipikirin dari awal ketika kalian ngedevelop web. Ada yang mau tanya dulu? Mau dijelasin? Ada? Kalau nggak ada lanjut aja ya. Kebaca nggak tulisannya? I'm a passenger of flight to Nusa and we are leaving Australia hacker team. Ya bla 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 lah ya. Ini tuh dulu adalah halaman dari Barreskrim Polri kalau nggak salah. Kayak gitu. Bentar ya, saya lihat dulu. Bukan sih, penerimaan.polri.go.id .go.id gitu ya. Situs yang cuma bisa dibikin oleh pemerintah Indonesia dengan ngasih surat kelembagaan. Dan mereka kena kayak gini, malu nggak sih gitu? Web Polri gitu, yang katanya punya divisi cybercrime. Nah, aksi kayak gini itu namanya defacing gitu. Deface, kalau kalian nge-search deface gitu. Ini namanya aksi defacing yang sebenarnya intinya sederhana. Kalian membuat tampilan web dengan tampilan lain yang kalian pingin. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, kalau masalah hackered by kayak gitu, itu sebenarnya cuma masalah pamor sih teman-teman. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan ya ada orang yang baru masuk dunia beginian kayak gitu ya. Terus tiba-tiba gue mau nyari nama, ya biasanya kayak gini. Kebanyakan kayak gitu. Ya kalian nge-hack, dipublish, ya, ntar masuk forum ditepok-tepokin, wih hebat kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu nggak benar. Nah, itu namanya defacing. Ya. Ini ada tulisannya nih, hacked by Mr. H2HH dan bla 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 kayak gitu. Ada di internet namanya zonha.org, itu situs yang kayak jadi arsip semua aksi buat deface kayak gitu. Jadi orang kalau misalkan mau terkenal, biasanya submit hasilnya ke sana. Jadi biar bisa dilihat orang. Wah, sekarang top defacer siapa sih kayak gitu. Kayak gitu. Itu kan kalau tren sekarang. Sebenarnya hal kayak gini tuh ngetren ketika tahun 2009, 10. Nah, itu ngetren banget hal kayak gini. Biasanya kalian mereka tuh bakal nge-deface web terus dikirim ke media online kayak Okezone, kayak gitu. Ya Okezone sih yang banyak kayak gitu. Biar mereka tuh dimuat di beritanya. Coba cari aja di berita tahun 2009-2010. Biasanya tuh portal berita online tuh bakal seneng nge-expose hal kayak gitu. Dan mereka tuh bakal dapat nama. Tercapai kan tujuannya. Si agen beritanya dapat konten, mereka dapat nama kayak gitu. Kenapa sih butuh kayak gini ya? Kayak saya tadi bilang, mereka tuh butuh nama gitu. Karena salah satu yang disukai oleh manusia tuh dasarnya pengen dipuji gitu. Ya walaupun cuma sih, soalnya kalian kalau nge-hack kayak gini pakai nama samaran kan nggak bisa jadi nama asli kan. Kalau nama asli ditangkap kan kayak gitu. Ya, akhirnya kosong juga semu kayak gitu. Jadi yang kayak gini jangan dulu. Nah, jadi gimana sih yang tadi itu bisa kejadian? Ya sebenarnya ada banyak cara. Ada yang SQL injection, ada local injection, local file inclusion, remote file inclusion, XSS sama CSRF gitu. Dan bisa ada banyak banget sebenarnya. Yang nggak bisa dibahas di sini. Kayak gitu. SQL injection kayak gitu ya. Ada yang pernah nyobain SQL injection? Pernah lah ya, masa nggak pernah? Pasti lah ya. Kalau masih muda tuh rasa penasarannya masih tinggi, kayak gitu kan. Ada sesuatu dicobain, wah anjir ini bisa, kayak gitu kan. Oh, cuma nanti ya ada resikonya. Nah, SQL injection teman-teman. Sebenarnya di sini tuh ada tulisan, nggak kelihatan ya? Nah, makanya tadi saya tanya dulu nih. Jadi kalian tahu nggak sih SQL itu apa? Nah, saya tanya tentang
Kepanjangan dari SQL. Apa? Oke, acungin tangan deh. Ayo satu. Coba. Struktur query language. Ada lagi? Ada? Tadi jawab. Jadi Standard query language. Ada lagi ya? Versi ketiga nih. SQL itu apa? Apa aja? Oh, ntar dibenerin kalau salah. Udah? Struktur atau standar? Tuh, yang mana yang bener tuh? Oh, structure. Iya. Jadi yang bener tuh structure. Structure query language. Jadi bahasa yang emang terstruktur yang bisa dimengerti oleh suatu program yang biasanya itu basis data kayak. Jadi SQL tuh ada banyak nih biasanya. Kalau misalkan buat di ada yang namanya MySQL, ada MS SQL. MS SQL itu buat Postgre kayak gitu. Ada PostgreSQL macam-macam. SQL injection-nya juga bakal beda-beda kayak gitu. Nah, sebelum itu apa sih sebenarnya SQL injection kayak gitu? Tahu nggak? Kira-kira dari struktur bahasanya SQL injection. Siapa yang mau? Namanya siapa? Siapa? Alifan. Alifan. Nambahin kode. Oke, nambahin kode. Ada lagi yang mau coba jawab? Ada? Ada nggak yang mau jawab? Coba aja. SQL injection. SQL injection. Suntik. Contoh ada yang kalau disuntik bisa masuk ini. Coba ya. Ambil data. Oke. Namanya siapa? Ada lagi yang mau nyoba jawab? Jadi SQL injection itu apa sih? Ini tuh salah satu teknik yang dipakai sama Snookster pada tahun 2004 buat ngacak-ngacak situs KPU sampai ditahan berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah. Gitu. Situs KPU yang katanya berapa miliar gitu. Pakai teknik ini tahun 2004 jebol gitu. Terus dia ditahan. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya SQL injection itu adalah penyisipan kode SQL kayak gitu ya, supaya kalian bisa dapat sesuatu yang kalian mau. Jadi kalau dalam hemat saya gitu ya, dalam pandangan saya bukan penambahan. Kalau penambahan itu namanya bakal nanti SQL edition gitu. Edited penambahan. SQL injection itu bakal nyisipin. Jadi misalkan ya, kalian punya suatu URL gitu. Misalkan kan ada kayak gini nih, itb.ac.id/news.php tanda tanya ID sama dengan 9 gitu misalkan ya. Nah, sebenarnya setelah tanda sama dengan 9 itu 9 itu adalah input gitu buat parameter ID yang bakal diproses sama si scriptnya di web kayak gitu, dan mereka bakal akses ke database kayak gitu. Nah, ketika kalian bisa nyisipin kode SQL ini ke dalam URL tadi, kalian bisa dapat gitu apa yang kalian mau. Misalkan kalian bisa dapat username, dapat password dan lain-lain kayak gitu. Inti dari SQL injection itu kayak gitu, kalian injeksi perintah-perintah berbahaya dari input yang tersedia, bisa dari URL kayak gitu. URL itu sebenarnya salah satu celah yang emang sangat sering dipakai kayak gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa bisa sangat sering? Kenapa bisa sangat rentan? Ada banyak alasannya ini. Sebagai developer, alasannya adalah karena kita teledor kayak gitu. Ada input, misalkan ya, ada input, ya udah langsung proses aja, nggak ada filternya. Satu. Yang kedua, karena ada Google kayak gitu. Ada namanya Google hacking kayak gitu. Kalian pakai Google buat ngehack, atau kalian pakai Google buat nyari mangsa buat kalian hack kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalian bisa, jadi web kalian itu kayak di-expose gitu. Itu sebenarnya salah satu kelebihan sama kekurangan ketika web kalian terkenal. Ketika web kalian terkenal, ya udah, kalian mesti ningkatin keamanan kalian kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di bawah sini sebenarnya teman-teman, itu tuh ada nih, ada URL http://localhost/news.php ID sama dengan news9 plus union plus select plus all 1 2 3 4 concat dalam kurung bla 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 kayak gitu ya. Ini sebenarnya hal yang sangat teknis gitu. Dan ini bakal sangat berubah ketika saya berbicara tentang injection di MS SQL kayak gitu. Kalian mesti ngerti konsepnya buat hal yang kayak gini tuh penting, tapi lebih penting kalian ngerti konsep dari teknik ini kayak gimana kayak gitu. Kalau ini contohnya ada news.php ID sama dengan min 9
spasi union, spasi select, spasi all, spasi 1, 2, 3, 4, tomcat dalam kurung username, ox2a, password, tutup kurung plus tutup kurung spasi from admin gitu. Udah pernah main MySQL? Kan biasanya kalau kalian mau lihat isi dari tabel select Bintang. nah, kenal bintang? Ya, untuk ambil semuanya. Oh iya semuanya. Nah jadi misalkan select username, password from admin kayak gitu. Sebenarnya sama kayak gitu. Di sini juga ada. Emang kayak gitu intinya. Select concat username, ox2a, password from admin. Concat itu buat menggabungin. Jadi kayak concat 0x2 itu hexadesimal dari suatu karakter, kalau nggak salah .2 kayak gitu. Jadi username .2 password kayak gitu. Sederhana kalau kalian ngerti MySQL sebenarnya dan kalian ngerti gimana cara injeksinya, kalian bisa dapat username dan password dari si adminnya. Kayak gitu. Konsepnya kayak gitu buat SQL injection. Ada pertanyaan? Tanyain dulu aja SQL injection. Ada nggak? Password supaya disimpannya dalam hash, jadi nggak bisa jauh-jauh. Apa siap? Kata siapa coba? Emang selalu disimpan dalam hash. Memang selalu yakin. Emang udah. Memang yakin. Kalau disimpan dalam string kan tentang Yakinnya selalu disimpan dalam hash. Yakin ya? Yakin. Saya sih nggak yakin. Kalau saya bilang semuanya, itu berarti adalah tidak ada satupun yang tidak begitu, benar nggak? Kenyataannya adalah banyak admin, bukan admin sih, banyak developer yang nyimpen passwordnya itu dalam bentuk string, kayak gitu. Ataupun walaupun kalian ya akhirnya nyimpen dalam bentuk dienkripsi dulu gitu, dalam format misalkan MD5, base64 atau SH1 gitu, ya kan? Itu di hash kan sebenarnya, tetap aja. Kalau kalian pakai Google, kalian ya dienkripsi dalam bentuk MD5 cracker gitu. Suatu karakter atau suatu string diencoding jadi 32 bit kayak gitu ya. Tetap aja kalau kalian googling MD5 cracker gitu, ada banyak kayak gitu kan. Sama aja gitu. Ya cuman masalah ketemunya kapan aja passwordnya, pas di brute force kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai CMS kayak WordPress emang udah di hash kayak gitu. Tapi kalau kalian kayak nemuin website yang emang di develop sendiri sama orang, terkadang hash tuh nggak dipakai kayak gitu. Jadi jawabannya adalah nggak selalu kayak gitu. Karena selalu itu semua hal seperti itu. Ada pertanyaan lagi tentang SQL injection? Cuma nambahin. Kalau menurut saya yang itu kan pakai select, kalau bisa nambahin kita harusnya bisa update dong. Jadi lebih kalau yang kayak tadi walaupun di hash lebih mudah untuk mengubah daripada untuk mencarinya. Menarik. Ya nggak sih? Udah belajar MySQL? Udah. Jadi ketika kalian di MySQL, kalian tuh bakal netepin si user buat database apa dan aksesnya apa aja. Kayak gitu nggak? Nah, ketika kalian punya script yang kayak gitu, news.php id sama dengan, yang pasti kalian punya adalah select buat nge-read database. Kayak gitu. Belum tentu kalian bisa update, belum tentu kalian bisa delete. Itu yang mesti kalian tahu. Kayak gitu. Ya, mungkin bisa aja. Nanti coba aja yang kayak gitu ya. Saya nggak ngebatasin. Ya kalau mau coba aja kayak gitu. Banyak kok. Dia nggak cuman bisa nampilin data aja. Dia juga bisa bikin file malah. Dari URL kayak gini dia bisa bikin file di localhost kalian. Atau dia bisa ngebaca isi file kayak gitu. Aneh nggak sih? Dari URL keluar isi file gitu. Padahal ini SQL kan buat database, tapi bisa buat ngebaca file. Aneh nggak? Nah itu nanti kalian mesti belajar dulu fungsi-fungsi yang ada di MySQL. Akses file yang ada di luar si web tersebut, tapi kayak diakses dalamnya, kayak gitu. Nah, beneran nggak ada yang bawa spidol? Sorry ya, gue duduk di meja. Jadi misalkan nih, gue punya script buat akses, bukan buat akses, buat eksekusi semua perintah Linux di satu web kayak gitu. Kalau di PHP itu bisa pakai fungsi pass-through, bisa pakai fungsi exec, bisa pakai fungsi sistem kayak gitu. Jadi kalian misalkan sistem dalam kurung .2
ping itb.ac.id gitu ya. Ketika kalian jalanin file PHP-nya, dia bakal nge-ping itu. Kayak gitu. Nah, buat kayak gitu, gimana sih caranya gue bisa akses di dalam situs itu? Nah, bisa pakai itu tuh, remote file inclusion. Jadi kalian upload nih script backdoor kalian di mana, kayak gitu. Kemudian diakses di web itu. Caranya sederhana. Sebenarnya ada tulisan tuh. rfi.2 http://localhost/page.php kayak gitu, tanda tanya page sama dengan, kalau LFI biasanya /etc/passwd dan lain-lain. Nah, setelah page sama dengan itu tuh sebenarnya adalah path lokasi dari filenya. Kalau local file inclusion ya, kayak gitu. Kalau yang remote file inclusion, setelah page sama dengan itu ada http // apa. Jadi semua file yang emang ada di luar si web ini, web yang kalian buat. Tahu nggak kenapa web kalian bisa rentan hal kayak gini? Fungsi apa di PHP yang kalian pakai? Include. Kayak gitu. Kalau kalian pakai fungsi include di PHP dan nggak ngefilter, bisa jadi kayak gini. Dipakai buat RFI, bisa dipakai buat LFI kayak gitu. Makanya kalau di Windows tuh ada include di php.ini itu ada buat settingan include biar nggak bisa akses remote kayak gitu. Macam-macam. Ntar kalian cari aja buat aksesnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan buat yang ini? Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja. Saya masih nggak ngerti gimana hubungan include sama URL. Include sama URL. Oh, URL. Oke. Jadi kalau kalian pernah belajar PHP, ketika kalian punya PHP gitu ya, kurang dari tanda tanya PHP, enter, tab, include dalam kurung ketik 2. Misalkan nama filenya itu adalah page.php ya, nama file script PHP yang saya bilang tadi, yang saya bilang kodenya. Nah, kayak gini nih. Kan tadi saya bilang ada page.php, page sama dengan kayak gini ya. Nah, ketika script ini dia pakai fungsi include, dia tuh bakal ngambil file yang ada di sini kayak jadi file dia sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak di Linux dia ambil file etc, passwd, terus etc, sudo, gini kan? Gini kan? Iya. Kayak gitu. Nah, dia bisa dapat nih, misalkan ya, file page.php itu adalah kodenya, cuma buat nampilin isi dari page yang ada di sini. Misalkan page.php tanda tanya page sama dengan index.html. Dia tuh cuma nampilin halaman, nampilin konten dari index.html kayak gitu. Dapat nggak? Ya, Karena dia nampilin semuanya, otomatis kalau kalian include apapun di sini, ya ditampilin semuanya kayak gitu. Kalau kalian di sini isi gitu ya, misalkan http://google.com, yang muncul ya google.com akhirnya di halaman itu. Gara-gara nggak ada filternya. Kalau kalian dapat ini, kalian bisa dapat terus kayak gitu. Nah, kalau LFI, kalau kalian punya backdoor, misalkan ini xx gitu ya, terus a.xt, ini backdoor yang ekstensinya PHP. Soalnya scriptnya itu bahasanya PHP kan, kayak gitu. Kalau kalian punya kayak gini, terus kalian include ya udah, script ini tuh kayak ada di halaman ini gitu, kayak ada di sini. Akibatnya apa? Ya udah, kalian bisa ngejalanin semua perintah yang kalian pingin. Itu sebenarnya include, berbahaya include buat developer PHP. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kayak gini ya. Nah, terus ada parameter message kayak gitu, yang mana dia ketika halaman ini kalian akses, ada ini, ada string ini yang ditampilkan, error, user tidak ditemukan. Berarti asumsinya adalah script ini tuh bakal ngampilin string yang didapat dari variabel dari parameter message, ya nggak? Kayak gitu. Nah, kalau pakai XSS, kalian bisa ngubah ini. Ini tuh kalian misalkan diganti jadi arti XSS. Ini supaya teksnya jalan dari ini kan, kayak gitu doang. Nah, gunanya apa sih?
kalau kayak gini sebenarnya nggak bahaya. Yang bahaya adalah ketika ini diganti jadi suatu form HTML. Bayangin ini adalah situs jual beli gitu, bukan sih? Situs transaksi, situs bank, kayak gitu ya. Nah, kalian dari SQL injection dapat 100.000 email, dikirim email spam, bilang akun Anda udah dibajak orang, Anda harus login ke alamat ini, kayak gitu. Yang depannya udah bener nih, misalkan bank apa gitu ya, bank A.com kayak gitu, bank A.co.id, terus kayak gini. Nah, si attacker kan nggak punya akses nih sebenarnya ke scriptnya buat bikin form, tapi dia bisa pakai ini SSS. Jadinya kayak web yang sebenarnya itu buat nampilin pesan error, nampilin form kayak gitu. Dan si orangnya percaya soalnya alamatnya bener A.co.id. Pas dimasukin di server passwordnya, kan dia formnya dari attacker kan. Nah, dia ngedirect ke situs lain, kena lock udah di server passwordnya, hilang kan? Kayak gitu. Jadi kebanyakan semua teknik yang ada di sini tuh nggak bisa sih, nggak terlalu berdampak, bakal lebih besar dampaknya kalau dikolaborasiin. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian mau bikin security auditor ya udah ada yang spesialis SQL injection, ada yang spesialis LFI atau RFI, ada yang spesialis XSS, kayak gitu. Nggak bisa kan? Bukan nggak bisa. Susah banget orang yang buat bisa semuanya. Ada pertanyaan di sini? Ada? CSRF itu kalau nggak salah kepanjangannya adalah cross site remote forgery. Jadi misalkan kayak gini, kalian punya web kayak gitu ya, web, kemudian ada formnya kayak gitu, ada form. Nah, si destination dari formnya itu diubah sama kalian kayak gitu ke situs lain. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai CSRF. Di sini tuh kayak gini. Contohnya tuh kayak misalkan kalian punya kayak gini, user ID sama dengan A. Si script ini itu bakal nampilin gambar yang kaitannya sama user A kayak gitu. Nah, dengan kalian merubah input ini kayak gitu ya, kalian bakal dapat hal yang lain kan, kayak gitu. Nah, yang lainnya juga misalkan ada kayak gini, from method post action. Nah, ketika awalnya adalah action sama dengan gak ada apa-apa, berarti dia kan request itu bakal dikirim ke si dirinya sendiri kan? Ya. Nah, tapi dengan ini kalian tuh bisa kalau kalian ubah ini, kalian tuh bisa ngirim request ke file yang emang kalian tuju. Contohnya tuh kayak ada salah satu book WordPress kayak gitu ya, add-onnya, pluginnya itu dia punya file upload .php kayak gitu. Public sebenarnya nggak bisa akses ini, tapi ketika ada, maksudnya nggak semua public itu tahu lokasi file ini, tapi kalian tuh bisa upload file lewat sini ketika kalian punya form kayak gini yang actionnya adalah di sini kayak gitu. Jadi kalian kalau bisa punya form upload HTML kayak gitu ya, kan biasanya kalian nyiapin juga nih script PHP-nya kayak gitu kan, itu bakal diupload ke lokasi script kalian dengan action yang tadi ya, yang itu di form method sama dengan apa, kemudian actionnya sama dengan, kalau kalian ganti ke sini dia tuh bakal uploadnya ke situ. Nah, itu yang namanya cross site. Jadi gak dalam satu server tapi dia bisa akses file itu, biasanya buat upload kayak gitu sebenarnya konsepnya. Saya lupa sebenarnya ini buat plugin yang mana, tapi ada di WordPress kayak gitu. Jadi intinya kalian bisa akses resource yang nggak seharusnya kayak gitu.
kalian upload sesuatu yang nggak seharusnya. Kalian cuma tinggal tahu URL-nya, kalian bisa upload. Pertanyaannya adalah kayak gini. Misalkan saya punya upload.php nih, ada parameter-parameter tertentu yang harus ada ketika saya ngasih request supaya request saya itu sukses dan file saya diupload. Pertanyaannya adalah gimana attacker bisa tahu parameter yang dibutuhin apa aja? Download add-onnya sih, terus text. Download add-onnya ada sendiri, ada lagi jawabannya? Ada? Satu doang nih jawabannya. Download add-on. Ada nggak? Ada. Jawabannya benar-benar. Download add-onnya, pelajari, baru kalian bisa pakai kayak gini. Jadi orang bisa nemuin kayak gini tuh bukan tiba-tiba wah ada file terus mereka nyoba-nyoba gitu, nyoba upload langsung, enggak. Orang itu bisa tahu sampai kayak gini soalnya dia pakai add-onnya, dia analisis kira-kira bolongnya di mana, kayak gitu. Makanya penting dokumentasi sebenarnya. Jadi dokumentasi itu bisa kayak gimana ya, kayak mempermudah kalian buat ngembangin, tapi juga bisa ngebikin orang tuh dengan mudah dapat menganalisa sebenarnya bolongnya di mana, kayak gitu. Makanya kalau bisa, ketika kalian nge-deliver sesuatu, itu ketika emang udah secure gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi, ada pertanyaan berarti sini? CSR ada? Nah, kalau nggak ada, ini ada namanya DVMA, Dem Vulnerable Web Application. Ini adalah aplikasi web, situs gitu ya, situs yang udah di built-in, dijadiin package yang kalian tinggal install aja, ya nyalain Apache sama MySQL aja. Kalian tinggal install aja, kayak gitu. Terus kalian bisa belajar nih di sini, SQL injection, remote file inclusion, local file inclusion, XSS. Kalian bisa belajar di sini. Jadi kalian kayak belajar nge-hack, tapi di localhost. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa harus pakai ini? Atau direkomendasikan pakai ini? Tahu nggak? 3 orang deh, acungin tangan. Kira-kira kenapa? Ini alasan yang sangat sederhana. Nggak merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Bijak sekali satu orang kan. Ada lagi nggak? Biar ditangkap. Hah? Biar ditangkap polisi. Nggak ditangkap polisi. Ya, satu jawaban lagi. Ya. Rusak bisa kita perbaiki sendiri. Rusak bisa diperbaiki sendiri. Namanya siapa tadi? Namanya? Apa? Aman. Nggak yang tadi? Aman saja. Aman saja. Oke, tadi tidak merugikan orang lain, bijak. Nah, emang benar, biar nggak merugikan orang lain, biar nggak ditangkap. Ya bisa benar juga, walaupun ditangkap itu sebenarnya agak susah juga. Terus tadi sih yang terakhir? Aman. Hah? Enggak, jawabannya apa tadi? Kalau rusak bisa diperbaiki sendiri. Oh, kalau rusak bisa diperbaiki sendiri. Ya, bisa juga. Alasan yang paling enak buat dijadiin dasar adalah ini. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik. Ini seru. Tahun 2008 dia keluar, udah tiba-tiba banyak yang ditangkepin kayak gitu. Ini alasannya. Ya selain berbuat baik ya, dan lain-lain kayak gitu. Tapi ini alasannya, kalian punya dasar hukum ketika kalian ngelakuin sesuatu, kalian bisa ditangkap gara-gara ini. Dibahas soalnya di sini. Mengakses resource yang bukan milik kalian sendiri. Kalian mestinya baca ini dulu kalau mau ngelakuin aksi. Kayak gitu. Bentar, saya ngomong apa ya? Pernah tahu kasus ini nggak? Kasus cybercrime di Indonesia apa aja? Tahu. Kayak gini. Yang kemarin ada nge-hack situs kepresidenan, anak Gimber terus ditangkap kan? Kayak gitu. Walaupun dengar-dengar ceritanya setelah ditangkap dia ditawarin buat kerjaan atau disekolahin. Macam-macam kayak gitu ceritanya. Ya sebenarnya gimana ya? Hal yang kayak gini tuh istilahnya tuh kalian punya skill, cuman kalau kalian nggak pakai landasan hukum ini, ya kalian sama aja kayak kriminal gitu. Ya kriminal, hukum dulu, baru ditawarin sesuatu kan. Ada juga dulu ceritanya, kalian ngelakuin kayak gini, kayak gitu ya. Kalian nyoba penetrasi ke web, kalian nyoba, kalian dapat nih, bang, celahnya di sini nih, saya bisa dapat ini. Kalian ngelaporin yang siang punya kayak gitu, si perusahaannya. Kadang ada yang dianjing-anjingin kayak gitu kan. Ya walaupun udah dibantuin, tapi ada juga yang nawarin kerjaan, macam-macam ceritanya, ya tergantung keberuntungan kalian aja gitu. Tapi tetap karena sekarang kita udah punya undang-undangnya, UU ITE, kita mesti dari sana landasannya. Jadi nggak bisa, oke, gue mau belajar nih for educational purpose only gitu biasanya kan. Kalau misalnya ada hacked by bla 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 bla,
for educational purpose only gitu, ya buat belajar aja gitu, tetap aja karena kayak gini nggak bisa buat alasan belajar tapi merugikan orang lain kayak tadi, nggak bisa tuh ya. Banyak kok di Indonesia tracking, carding, nyari duit, not ginian. Cuman jangan lah ya buat cakro AFC. Kalian mesti jadi orang yang mengerti etika gitu dan ngerti hukum. Hah? Kalian biasanya nonton apa? Oh nih, misalkan fast and do gitu ya. Ini sederhana kan, keyword kayak gini kan, semua orang ya kayak gini. Cuman ada keyword lain yang bisa kalian pakai sebenarnya. Kayak in URL, ada site, ada file type, kayak gitu. Terus ada in title dan lain sebagainya. Ada banyak banget yang disediain sama Google. Kayak in URL, dia nyari sesuatu yang di URL-nya ada. Biasanya kan kalau Google ada title, ada deskripsi, gitu kan. Terus ada URL kan di bawahnya. In URL tuh supaya keyword kalian tuh ada di URL-nya, kayak gitu. Sebanyak ini tuh bisa kalian pakai sebenarnya. Buat tadi nyari mangsa buat SQL injection. Jadi misalkan kalian mau nyari mangsa buat SQL injection gitu ya sederhana aja. In URL news.php ID sama dengan dapat kan banyak kayak gitu. Kalau kalian misalkan mau cari file apa ya? File PDF, tinggal filenya PDF. Kalau kalian pengen nyari data IPK, yang mana dulu? Rahasia lah yang sejarah. Yang jelas ada. Nih ya, buat info aja, semua IPK anak yang dapat beasiswa bidik misi itu bisa di ITB, ITS. Tahu berapa banyak fungsi? Pertanyaan saya, kalian tahu berapa banyak fungsi PHP? 100? 200? Nah ini pertanyaan serius, tahu berapa banyak? 100, seperti 20. Require. Kalau yang filter tadi HTML, entities. Kalau yang MySQL related string. Terus schedule. Dan banyak lah. Baru 5. Lupa kan. 10 deh. Kurang 5 lagi. MySQL Connect. Kalau yang MySQL query, fetch, Kalian baca ini nih. Dokumentasi PHP bla 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 .chn. Saya lupa bla 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 ini apa. Tapi ini adalah file yang bisa kalian download di php.net. Jadi isinya itu semua fungsi yang ada di PHP kayak gitu. Mulai dari fungsi file, array, kemudian substring, replace dan lain-lain semuanya ada. Tadi nyebutin satu buat yang penangkal SQL bukan SQL injection tapi buat penangkal XSS. Ada namanya HTML entities. Ini buat XSS supaya kalau kalian misalkan punya kayak gini ya, matri begini, dia tuh dibacanya sebagai teks biasa kayak gitu, bukan sebagai HTML. Gitu. Ada yang namanya lagi strlen. Dia tuh membaca panjang dari string. Kalian udah tahu kan? Misalkan di ini deh, buat perintah dasar union all select aja. Union itu udah berapa? 1 U N I O N. Udah 5 karakter kan? Kira-kira parameter kalian itu butuh berapa karakter sih buat ID kayak gini? 5 digit. Gak bakal kan? Ya, batasin aja strlen lebih dari 5. Udah 2 nih. Lagi, misalkan pakai break match. Break match itu buat nyari string di dalam string. Jadi misalkan gue mau nyari union di dalam itu, ada lah union itu di dalam URL ini. Kalau ada, ya udah jangan dijalanin kayak gitu. Atau dianggap ID-nya sama dengan 9.
ini nggak dibaca, kayak gitu. Mungkin ada masih banyak belasan gitu fungsi yang bisa dipakai buat nangkal ini. Intinya apa? Tahu nggak poinnya apa? Kalau kalian mau bisa banyak opsi, kalian baca dulu dokumentasinya, ngerti kalian bisa pakai apa aja, kayak gitu. Jadi biasanya kalau di tutorial tuh pakai STR bakalan pakai apa kayak gitu. Jadi jangan membatasi diri. Nah, pertanyaannya tadi, Kak, kalau mau biar aman gimana? Kayak gitu? Ngeceknya? Kira-kira gimana ngeceknya? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya ngecek web kita aman nggak sih? Gitu? Ada nggak? Ada yang tahu? Kita nyobain ngecek sendiri. Nyobain, ya. Nyobain. Terus ada lagi nggak? Nyobain. Ada? Ada jawaban lain? Suruh orang lain Google. Suruh orang lain bobol. Ada lagi? Sama aja. Biar wawasannya bertambah. Ada lagi nggak? Kira-kira gimana caranya biar tahu? Pakai tools. Ya sebenarnya nyobain sih. Jadi nih ya, manusia itu seringkali kalau buat sesuatu yang dia bikin sendiri kayak wah ini udah sempurna lah ya, kayak gitu nggak sih? Iya, emang kayak gitu aja. Makanya butuh bantuan orang lain atau tools kayak gitu. Nyewa security auditor gitu. Kak, kru ARC minta tolong dong nggak tesin gitu. Atau kalian pakai tools namanya Acunetics biasanya. Acunetics itu tools buat ngecek web kalian aman atau enggak. Mulai dari SQL injection, XSS, terus apa lagi ya? Terus directory access, macam-macam. Namanya Acunetics. Kayak gitu. Banyak kok toolsnya. Atau kalian googling gitu. Tiba-tiba ke IRC chat gitu ya. Pada tahu IRC nggak? Udah lama sih itu. Pas SD SMP kayak rame-rame. Nah kayak gitu terus tiba-tiba ke forum ke channel hacker gitu ya, terus kata-katain apa gitu, terus kalian kasih webnya gratis kan? Banyak cara sebenarnya kayak gitu. Tapi yang tadi ya intinya tuh kalian nyoba, terus orang lain coba, pakai tools. Biasanya pakai tools yang paling enak. Jadi sekalian ada reportnya kayak gitu. Terus tadi kayaknya ada 3 pertanyaan deh. Apa tadi? Pas di W3 School dia sudah belajar untuk form itu sebenarnya apa? Oh, form ya. Jadi misalkan kalian punya form buat ini nih. Pas penjurusan kemarin kayaknya ada komentar ya. Ada form komentarnya nggak sih? Di penjurusan kemarin ada komentar kan? Kayak Kak pengen Kak Nito dong yang ngasih tutor, ngasih apa seminar gitu ya. Nah kayak gitu kan. Gunanya apa? Nah gunanya itu supaya informasi yang ada di database kalian itu adalah bersih. Misalkan kalian mesti disuruh cek apakah ada file, ada tag HTML gitu. Kan di tab ini kan komentar kan, dia kan misalkan gue punya script komentar.php, dia tuh nge-fetch dari database semua komentar yang masuk gitu dari penjurusan, terus dia nampilin. Kalau misalkan ada komentar yang kayak gini, ya udah dia langsung ambil aja kayak gitu, langsung tampilin aja. Pun ketika kalian pakai HTML entities, ada ini jelek gak sih jadi web kalian ini komentar kenapa ada gininya gitu ya. Nah daripada nampilin sesuatu yang jelek kayak wah ini web pasti dites gitu ya udah preventif aja dari form. Sesederhana itu. Udah pernah lagi? Udah ada?